Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau dan saya. Maka dari itu saudara, kata-kata ini bukan berarti bahwa jikalau saudara itu belum bertobat, Yesus belum memilih engkau. Yesus kerap kali memilih orang sebelum orang itu bertobat. Sebelum orang itu mengerti. Ya sudah memilih. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, kalau saya katakan kepada saudara bahwa waktu saya ketemu dengan Tuhan di Yerusalem, apa yang kamu minta? Kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki aku berikan. Saya dituntun Roh Kudus meminta hanya satu. Meminta hanya satu. Apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Perhatikan saudara. Aku minta hanya satu saja. Menyenangkan hati. Beda enggak? Aku mau menyenangkan hati. Kamu nyanyi enggak? Kerap kali. Aku mau menyenangkan hatinya Tuhan. Sama aku minta, aku dapat menyenangkan hati. Sama enggak? Sama enggak? Kalau saudara dan saya minta, itu usaha siapa? Tuhan. Kalau saudara yang mengatakan, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan, usaha siapa? Hati saudara. Kita kerap kali mau menjadi orang pilihan Tuhan. Dengan cara kita. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau menggenapkan target. Dengan cara kita. Saudara tidak akan sama. Saudara tidak akan sama. Maka dari itu saudara, kita belajar akan panggilan Musa. Musa dipilih oleh Tuhan. Musa ditetapkan oleh Tuhan. Justru di tengah-tengah daripada penganiayaan, di mana anak laki-laki orang Israel harus dibunuh. Tapi Tuhan memilih Musa. Dan Tuhan yang mengatur langkah. Musa pada waktu dipilih masih bayi. Saudara dipilih Tuhan masih bayi atau sudah gede? Hah? Dalam kandungan. Nah, pinter. Kalau saudara dan saya dipilih dari dalam kandungan, jadi kalau saudara bisa mengenal Tuhan, itu karya siapa? Hah? Tuhan. Betul? Tapi ada tapi. Saudara turut berjuang enggak? Saudara turut berusaha enggak? Hah? Apa bedanya berjuang sama usaha? Hah? Beda, usaha itu cuma sekedar. Tapi kalau berjuang itu sampai mati. Beda saudara, makanya dinamakan pejuang ini beda. Mesti berani mati. Nah, maka dari itu saudara kita harus perhatikan, ada bagian kita yang kita harus bayar, ada bagian Tuhan
Supaya saudara jangan mengambil bagiannya siapa? Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kita mengambil bagian Tuhan. Saudara harus belajar benar-benar. Kenapa saya menangis terus kali ini? Saya tidak tahan. Saya diingatkan Tuhan. Saya sudah menikah, tapi belum lulus ujian. Dan saya mendapatkan mimpi. Itu 3 hari berturut-turut nyambung. Jadi mimpi itu enggak mimpi biasa, saudara. Hari ini mimpi gitu. Saya renungin, besoknya malam mimpi lagi. Nyambung. Jadi enggak ini terulang. Enggak. Oh, saya ingat. Oh, di sini. Mimpi lagi. Terus hari ketiga, nyambung lagi. Dan ternyata saudara, itu pelayanan, menetapkan pelayanan saya dan pengikutan saya. Pada waktu saya di mimpi pertama itu, saya ingat bahwa saya mau ikut Yesus. Karena saya dipanggil, saya ikut, saya mau. Tapi saudara, nah ini salah satu yang saya ceritakan ini adalah mimpi. Kalau saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Umpamanya saudara ini warga negara Indonesia. Kemudian saudara sudah diangkat menjadi warga, pindah ke Amerika, jadi warga negara Amerika. Saudara ini belajar bahasa Inggris enggak? Kenapa? Sebab kamu jadi warga negara Amerika. Bahasanya Inggris. Nah, kamu ini warga negara surga enggak sekarang? Amin? Sudah belajar enggak bahasanya surga? Nah ya gue. Loh, sudah berapa tahun jadi warga negara surga? Bertahun-tahun. Belum bisa bahasa surga. Bayangin. Bingung enggak kamu? Sebab saudara tahu, di surga nanti itu perkataan kita enggak banyak dipakai. Sebab lidah kita ini najis di hadapan Tuhan. Jadi salah satu bahasa roh. Tapi bahasa di surga itu tidak karunia lidah. Bahasanya apa? Rohmu ngomong gitu. Jadi kamu baru sedemikir sudah tahu. Jadi nanti di sana itu saudara tidak usah gini. Ngomong dulu dah. Mamanya saudara di tingkat bawah. Yang lain di tingkat atas. Nah, terus kepengen ketemu. Sebab kenal semua saudara. Jadi jangan khawatir tidak kenal. Saya sekarang saya tidak kenal saudara. Ya dah. Mau tanyain nama satu-satu. Lupa. Jadi jangan tanya, Pak kenal aku enggak? Jangan, wis itu alergi buat saya. Sebab setiap kali mesti tanya ya, Pak ingat enggak saya? Aku bilang, mau dijawab enggak ingat, sombong. Dijawab ingat, bohong. Wong enggak ingat. Jadi jawabnya bagaimana? Ayo coba, saudara kepengen dijawab apa? Ya paling-paling cengar-ceng gitu. Jadi terserah kamu nanggepnya. Lalu bagaimana saudara? Bingung saya. Sebabnya apa? Bahasa sana itu gak usah ngomong. Contohnya pada waktu saya cuma mata saya gini loh. Tuhan ini bilang, kamu cari apa? Cari malaikat. Katanya cantik-cantik. Lalu Tuhan bilang, gak ada dosa di sini loh. Mikir malaikat cantik dosa. Sebab saya bekas mata keranjang. Bekas loh ya. Jadi nanti jangan adanya ngantuk ngomong di sini. Oh Pak Yusha ya masih mata keranjang. Awas loh ya. Sebabnya apa? Yang kamu dengar itu selalu diputar-putar sampai saya bingung. Aku bilang, ribut nanti lagi. Saya ini, aduh, jadi hamba Tuhan itu sudah serba salah, saudara. Mesti salah. Pulang salah, enggak pulang salah. Jadi makanya
saudara mesti kenali Tuhan. Bahasa Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saya mau mendapatkan fitnahan, Tuhan ngomong sama saya 3 kali. Ngomongnya gini, Bisa, aku mau tinggikan kamu. Aku bilang, aku gak suka, gak kepengen. Aku bilang, enggak, kau gak mau, ya aku mau. Ya suka mau, itu hak kamu. Habis itu di Bandung. Terus saya di khotbah di Kudus. Tuhan ngomong lagi, aku mau tinggikan kamu. Buat apa sih Tuhan? Itu harus. 1 kali ngomong lagi. Wah, mateng ya aku. Aku sudah tahu wataknya ini. Tuhan ngomong repot. Dan saya baca Alkitab langsung ngomong, sebentar lagi Yesus ditinggikan. Aku bilang, mati disalib. Wah, gawat ini aku bilang. Waduh, itu bahasane Tuhan, itu lain, saudara. Benar, sebentar lagi difitnah habis-habisan saya. Waduh. Gara-gara apa? Istri saya mau mati, tidak jadi. Kalau tidak jadi mati, itu sing seneng aku apa kamu? Saya toh. Sebabnya aku tidak boleh kawin lagi. Wah, itu masalah. Loh, kalau mati boleh kawin lagi, lumayan. Loh, soalnya pada waktu itu saya masih umurnya 51. Jadi kan masih lumayan. Tapi Tuhan pesan, sebab saya sebetulnya tidak boleh kawin, saudara. Saya dulu sama istri saya itu tidak boleh kawin. Kenapa? Tuhan bilang, lebih baik kamu tidak kawin. Saya bilang, Tuhan tidak bisa. Aku tahu watakku. Tidak kawin, bubar. Jadi hamba Tuhan. Waduh, susah mata keranjang. Aku bilang, tidak bisa Tuhan. Tuhan bilang, boleh, tapi harus bayar harganya. Ya. Dan janjian saya cuma sini. Setelah kawin, punya anak 1, silahkan. Apa saja yang kamu lakukan. Dan jangan main-main. Demikian saya menikah sama istri saya, punya anak Iin 1 umur 1 tahun. Langsung Tuhan ngomong. Persis ngomongan saya Samuel. Saya ngalami di kamar, tidur jam 2, dipanggil. Nama saya dulu bukan Belum Yusa. Masih namanya Chongsin. Jadi dipanggilnya juga nama Chongsin. Jadi jangan, waduh sudah Yusa. Belum. Dipanggil 3 kali. Chongsin. Bangun kaget cari. Siapa yang? Sepi jam 2 malam. Pagi. Tidak ada orang. Tidur lagi. Panggil lagi. Keras lagi. Kaget lagi. Demikian dipanggil ketiga saya sadar. Samuel. Langsung saya lutut. Ya Tuhan, apa? Ingat perjanjianku dengan engkau. Janji apa? Kamu janji kok kalau sudah kawin punya anak 1, saya suka aku toh? Ya, oke. Sudah waktunya tiba. Anakmu sudah umur berapa? Setahun. 1 toh? Ya. Sekarang kamu pilih istrimu atau anakmu yang harus pulang. Bayangin. Jadi setiap perkataan yang kamu ucapkan janji harus mempertanggungjawabkan. Jangan sembarangan. Jangan sumpah, jangan janji. 2 hamba Tuhan di Bandung. Kakak adik. Kembar kalau tidak salah ya. Kembar. Janji. Pak sama. Nanti nek mati bareng ya. Nek mati bareng ya. Nek mati bareng ya. Janji ngomong terus saking senengnya kakak adik ini. Janji. Saudara tahu? Yang 1 sudah menikah. Yang 1 sudah menikah. Yang 1 di Bandung. Mati kakaknya. Plus. Adiknya dari Singapura pulang ke Bandung. Untuk menghadiri ke pemakaman. Di tengah jalan mati. Jadi pemakamannya tetap 2 kakak adik. Saudara, hati-hati makanya kalau janji. Mumpung sekarang belum mati, janjinya dibatalin dulu. Maka dari itu, pada waktu saya ditanya begitu, saudara, pilih. Wah, bingung.
Benar-benar bingung. Makanya gampang janji, tapi kalau sudah mempertanggungjawabkan benar-benar pusing. Makanya jangan bayang-bayangin, tapi hadapi. Nah, pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau anakku mau ambil, aku sih rela. Mau bikin lagi bisa. Nah, ya dah. Istriku rela enggak. Nanti susah ya, repot. Saya bilang, kalau istriku mau ambil, aku enggak sanggup miara anak tanpa ibu. Kawin lagi juga enggak boleh kok. Ya kan punya anak siji kan repot. Enggak punya ibu. Saya bilang, wah susah dah. Udah. Saya bilang, pilihin. Mau anakku, mau istriku, sasukamu. Diambil dua-dua, oke. Saudara, kalau saudara nanti kenal sama Tuhan, saudara akan tahu dihadapkan kenyataan demi kenyataan dan tidak bisa kamu lari. Waktunya tiba, saya pulang, ketemu istri, ngomong lagi Tuhan. Makanya saya bilang, bicara dengan Tuhan, kamu harus benar-benar mengusahakan, berjuang untuk bisa mengerti suara Tuhan. Cara Tuhan berbicara. Supaya saudara ini nanti di dalam kesulitan apapun, saudara tidak mencari hamba Tuhan yang lain. Seperti bangsa Israel yang berkata apa? Musa, lebih baik engkau yang bicara sama Allah. Mewakili kami. Rugi. Maka bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Karena dia tidak mau sendiri. Maka dari itu hati-hati. Saudara harus benar-benar belajar firman Tuhan dan pelajari, perjuangkan benar-benar untuk mengerti cara Allah berbicara. Nah, pada waktu saya diberikan mimpi itu, setelah itu saya bilang sama istri saya, kamu pilih, kamu atau anakmu yang pulang. Istri saya cuma nangis terus. Saya bilang, sorry ya, aku tidak bisa nangis. Bapakku sudah tahu, bapakku di surga itu kalau sudah bilang gitu, tidak bisa, tidak harus kamu milih. Nah terus kalau, ini perhatiin saudara, kalau aku serahkan seperti Abraham, dibalikin enggak? Jadi nyerahkannya dikasih tali. Nanti dikasih ke ditarik. Gak bisa, Tuhan tidak bisa diakali, saudara. Percuma. Aku bilang, kalau kamu punya iman seperti Abraham, serahkan dan anggap itu mati sungguh-sungguh. Kemungkinan bisa dibalik. Kemungkinan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Habis itu dia bilang, ya sudah. Nah, saya kembali sekolah. Saudara tahu, saya ujian kurang sehari. Dikasih telegram sama istri saya. Anak sakit keras. Segera pulang. Tahu enggak saya? Apa itu tandanya? Mati anakku. Nah, saudara, saya ambil telegram itu. Teman-teman saya bilang ini, pulang, tinggal aja ujian. Toh 3 bulan ujian lagi, gugur, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak. Saya masuk kamar. Saya enggak bicara apa-apa. Saya ngambil telegram, saya berlutut, saya ini. Tuhan, baca. Saudara, itu Alkitabiah enggak? Hah? Itu Alkitabiah loh. Kalau saya ngajari itu Alkitabiah loh. Ada. Saya berkata, Tuhan, baca. Saya tunggu sebentar. Terus saya bilang, bagaimana? Jadi tak tahu ulangi telegramnya. Oh, sudah disuruh baca kok. Kamu ulangi. Bagaimana? Karena istrimu menyerah dan rela. Aku kasih kamu anakmu kembali. Saya tidak pulang. Bayangin, teman saya bilang, Bapak gila. Aku menilai, tidak apa-apa, anakku sembuh kok, tidak sakit. Tidak jadi mati. Tahunya, Tuhan. Bagaimana? Dia ngomong tadi, sembuh. Tuhan yang ngomong, iya. Aneh.
Makanya kalau saudara jadi warga negara surga, pasti dicap aneh. Kalau tidak dicap aneh, belum warga negara. Makanya itu, saya tidak, untungnya istri saya sudah tahu keanehan saya. Jadi saya tidak pulang habis ujian, besoknya pulang, istri saya sudah tahu. Aku bilang, kamu tidak marah kalau aku tidak pulang. Aku sudah tahu. Pasti Tuhan ngomong sama kamu. Kesembuhannya bagaimana? Pada waktu itu Iin mati. Mati, saudara. Sampai mama saya sudah di telegram dari Semarang ke Jepara, anak Tongsin meninggal. Jadi datang, saudara. Tapi demikian diserahkan, mati, diserahkan. Tuhan, aku serahkan anak. Bangkit. Jadi ngalamin sendiri, aneh-aneh. Jadi kalau Iin itu memang anak ajaib. Gitu. Mati hidup, ya toh, buta tuli, normal. Ya toh. Memang sudah bukan milik dia itu. Jadi hidupnya itu hidup apa? Tambahan. Bukan miliknya dia. Maka dari itu saudara, Denny juga begitu. Anak saya semua saya dituntut. Denny itu umur 3 bulan itu sudah tinggal kulit sama tulang. Kayak kera. Aku sampai gini. Bu, ini biar anakku kok kayak gini. Anak laki satu-satunya kayak gini. Aduh Tuhan. Saya tidak sampai hati saya. Saya bilang Tuhan, udahlah bawa pulang aja. Sebabnya apa? Order delay kurang. Jadi dokter zaman tahun 68 itu order delay tidak ada. Jadi empedunya itu sambungannya tidak ada. Jadi empedunya itu gelundang-gelundung gitu, tidak ada sambungannya. Jadi makanan itu tidak bisa diambil vitaminnya, saudara. Saya tanya sama dokter, dokter ini bagaimana ini? Tidak bisa. Hidupnya harus disuntik terus. Antara mati dan hidup. Aduh, anak kakak istri saya mati dalam waktu 6 bulan. Nah dia 3 bulan. Ternyata ini turunan, saudara. Nah, kalau dulu tahu deh turunan ya tidak mau. Nah, turunannya kurang delay. Nah, susah. Lah Tuhan bilang itu jodohmu ya tak tangkap mestinya sempurna. Ada kurang. Tapi makanya di dalam Yesus kurang sekalipun bisa ditambah, diciptakan baru. Jadi bukan kesembuhan, saudara, penciptaan. Karena fotonya ada. Tidak ada. Saya dokter bilang, ini harus dioperasi. Kamu operasi itu buat apa? Cuma dilihat. Loh. Terus buat tutup lagi. Iya. Lah ngapain? Aku mau suruh bayar. Enggak. Lah terus bagaimana? Ya biarin. Loh, lah biarin bagaimana? Ya nanti dulu. Saya sembahyang. Tuhan yang mau dia. Ngomong nih saudara. Ngomong nih dia. Anakmu harus pulang. Saudara. Makanya saudara harus kenal. Ngomong Tuhan sama saya. Sama adik-adik saya ngomong. Harus pulang. Yang tidak bisa terima cuma istri saya. Sebabnya apa? Sebab anak laki ini persis bapaknya. Dan dia ini anak kesayangan bapaknya. Umur 12 bapaknya pulang kok. Jadi punya anak persis bapaknya itu. Wah rasanya itu milik dia nomor 1. Saya jadi nomor 2. Jadi dia lalu ngotot anak emisnya. Saya bilang kamu ini, loh saudara, kamu ini egois, tidak sadar. Anak kayak begini kok dituntut hidup terus. Sampai tulang kering kayak gini. Aduh sampai bilang, saya tidak sanggup lihat. Kayak orang kelaparan. Udahlah, Pak pulang. Akhirnya dia rela. Sampai saya marahi akhirnya. Kamu jahat. Kamu ibu yang kejam. Kamu ibu yang tidak sayang anak. Akhirnya dia nangis. Serahin. Akhirnya dia rela. Ya. Oke? Oke. Saya dulu kerasnya kayak begitu, saudara. Istri saya marahin. Habis itu dia, oke. Langsung saya bilang, besok pergi rumah sakit. Bawa duit. Bayar. Bawa pulang. Biar cepat mati.
Itu watak saya, saudara. Jeleknya kayak apa? Istri saya nurut. Ya sudah, tak sukamu. Makanya ini luar biasanya kalau Tuhan itu memberi. Biarpun kurang onderdili. Tapi di pihak yang lain itu luar biasa. Ya nurut. Saya bawa duit, masuk rumah sakit. Mau bayar nih. Tak pikir, cepat mati. Biar pulang. Saya itu orangnya kalau sudah dapat ya sudah. Selesai, cepat-cepat. Sedang jalan, saudara. Jalan ke sal ini. Ngomong. Saya gandeng dia. Ngomong Tuhan. Anakmu hidup. Hari Senin jam 9. Bawa pulang. Oh, saya langsung. Sekali lagi. Jadi kalau dengar itu jangan langsung terus. Puji Tuhan. Belum tentu. Sebab Alkitab harus diuji. Bilang. Ujilah tiap-tiap roh. Aku bilang, Tuhan, kalau ini engkau ngomong sekali lagi. Ini bukan dari hati. Ngomong. Dari luar, audible. Anakmu hidup jam 9 hari Senin, bawa pulang. Aku bilang, amin. Wah, langsung istri saya bilang, apa ya? Tidak jadi mati. Hidup. Wah, senangnya setengah mati dia. Wah, puji Tuhan. Wah, saya ya turut senang ya toh. Tapi saudara, nah ini, jalannya ini yang saudara harus bayar. Waktu saya ketemu dokter spesialis Bineder bilang gini, spesialis anak. Saya bilang, dokter, anakku hari Senin jam 9 sembuh. Dia bilang, apa? Nanti empedunya ada sambungannya. Saya bilang, kamu ini kan dokter gigi loh. Ya, kok gila. Langsung diginiin loh, gila. Tapi pada waktu itu Isa punya iman yang timbul luar biasa. Saya bilang, dokter buktikan jam 9 hari Senin. Kalau tidak jadi, jangan percaya. Yesus Tuhan luar biasa. Ya, dokternya orang Katolik. Buktiin. Lalu dia itu Isa jengkel sama saya, marah tapi membuktikan. Dia bilang gini, oke, hari Senin saya tidak praktek. Saya korbankan duitku. Saya mau buktikan dokter gila. Saya bilang buktiin nanti yang gila saya apa kamu. Saya bilang. Sebab dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa ngomong. Jadi pada waktu itu Senin saya datang saudara. Terus bawa duit, dapat saya nekat saudara. Sama saya istri saya sih hahaha ya mana yang hidup. Saya masuk situ ketemu dokternya jam 8. Saya bilang, wah dokter tidak praktek. Ya gara-gara kamu. Terus, tidak ada perubahan. Loh, saya bilang jam 9. Loh, harusnya kan ada penyembuhan. Mana? Loh, Tuhan tak ngomong. Sembuh pelan-pelan. Dia berkata, jam 9 anakmu sembuh. Jadi sebelum jam 9, ya belum. Diperiksa lagi. Jam 9 kurang seperempat. Tidak ada apa-apa. Marah saudara. Aku turut-turut gila. Wah. Aku bilang, sebentar, kurang seperempat jam. Saya bilang, mana mungkin? Iya, makanya itu bukti. Ini kurang ajar sekali saya. Kok bisa punya keberanian itu bagaimana? Itu yang saudara harus alami. Tuhan, bukan saya saudara. Tuhan. Saya punya keberanian, punya iman, mesti jadi. Makanya itu kalau kamu kenal Tuhan, kalau sudah dapat firman, itu rema, itu pegang. Mesti jadi. Tapi jangan logos. Jangan umum. Nah, pada waktu kurang 5 menit, dia bilang, periksa lagi. Tidak ada apa-apa. Lihat itu kurang 5 menit. Loh, nanti dulu pas. Ambil anaknya, saya bilang kurang 5 menit. Ambil dokter, ambil. Dia ambil. Periksa, saya bilang. Jadi saya yang ganti perintah. Dia ganti marah. Yang diperiksa apa? Wong itu di dalam. Ya tidak tahu. Saya bilang. Buktiin. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Saya bilang. Terus ditelanjangi anaknya. Terus pantatnya madu dia. Kan kalau meriksa Pak
bayi kan gitu. Buka. Dibuk-buk ini. Yang diperiksa itu apa? Aku bilang, ya udah tahu. Saya lihat jam. Tepat. Aku bilangnya, sekarang. Wah, anak itu sekarang tuh terus angkat kaki, angkat tangan. Wah, kayak orang mau mengeluarkan sesuatu yang dipaksa. Hah? Yang keluar dari anusnya apa? Empedu nyemprot dokternya. Buah, rasain loh. Dokter itu muka ini hijau semua. Kamu bisa ngerasain empedu itu pahitnya kayak apa? Wah, wah. Tapi saudara tahu dia bilang apa? Bahasa Belanda ngomongnya. Endelok. Jadi dia bilang endelok. Aku bilang apa itu? Selesai. Mujizat terjadi. Sambungan empedu nyambung. Ada. Sehingga empedunya bisa keluar dari anus. Itu ke lambung dulu loh saudara. Ini nyemprot. Ya, yang itu kalau enggak Tuhan membuktikan kuasanya. Enggak mungkin. Maka saat itu dia bilang, bawa pulang. Anakmu sembuh. Sembuh saudara. Beres loh. Gendutnya kayak gitu tuh loh.